Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dari Prodi PGMI akan menjelaskan materi tentang etika bermedia. Pengertian etika bermedia. Etika bermedia adalah seperangkat aturan, nilai, dan norma yang menjadi pedoman dan menggunakan media, baik media sosial, internet, maupun platform digital lainnya. Etika ini mengatur bagaimana seseorang bersikap, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi di ruang digital. Tujuannya agar penggunaan media dilakukan secara bijak, sopan, dan tanggung jawab. Pentingnya etika bermedia. Di era digital, hampir semua aktivitas berhubungan dengan media, mulai dari belajar, berkomunikasi, mencari hiburan, hingga berjualan dilakukan melalui internet. Karena itu, etika bermedia sangat penting agar penggunaan media tidak menimbulkan dampak negatif. Dengan etika, hubungan antar pengguna dapat terjaga, konflik dapat dihindari, dan lingkungan digital menjadi lebih sehat. Tujuan utama etika bermedia adalah menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam penggunaan media. Selain itu, etika bermedia juga bertujuan untuk mencegah penyebaran hoaks, menjaga privasi, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta membangun budaya digital yang positif. Dengan adanya etika, media dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk hal-hal yang bermanfaat. Prinsip-prinsip etika. Prinsip pertama adalah bijak, yaitu mampu menggunakan media dengan cerdas dan tidak berlebihan. Jujur, yaitu menyampaikan informasi sesuai fakta dan tidak menipu. Sopan, yaitu menggunakan bahasa yang baik dalam berkomentar atau berkomunikasi. Etika bermedia dapat diterapkan dengan cara memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, menggunakan bahasa yang santun di kolom komentar, menghormati perbedaan pendapat, tidak menghina orang lain, tidak melakukan cyberbullying, serta menggunakan media sosial untuk berbagai hal-hal positif. Selain itu, penggunaan juga harus membatasi waktu penggunaan media agar tidak berlebihan. Jika etika bermedia tidak diterapkan, maka dapat muncul berbagai dampak negatif seperti penyebaran berita palsu, perdebatan yang tidak sehat, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga masalah hukum. Selain itu, seseorang juga bisa kehilangan kepercayaan dari orang lain akibat perilaku buruk di media sosial. Untuk menjadi pengguna media yang baik, seseorang perlu berpikir sebelum mengunggah sesuatu, menggunakan media sesuai kebutuhan, menjaga sopan santun, menghormati orang lain, dan memanfaatkan media untuk belajar, berkarya, serta mengembangkan diri. Sikap bijak dalam bermedia akan memberi manfaat besar bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Etika bermedia merupakan hal penting yang harus dilakukan setiap pengguna internet di era digital. Dengan menerapkan etika, media dapat menjadi sarana komunikasi, informasi, dan edukasi yang aman, nyaman, serta bermanfaat. Oleh karena itu, setiap individu perlu menggunakan media dengan cerdas, sopan, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Pengaruh buruk dari mengkonsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini, jika dilakukan secara terus-menerus dan masif, akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja, yang rentan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar.
Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik, akan sangat membantu. Tetapi jika digunakan sebaliknya, akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Tujuan positif ini dapat terwujud ketika kita bisa menerapkan etika-etika sebagai berikut. Berkomunikasi secara jujur dan terbuka. Share informasi yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Bangun hubungan yang baik supaya mendapat kepercayaan dalam bersosial media. Kampanye di sekolah tentang etika bersosial media ini sangat penting, guna menjauhkan dari informasi negatif dan fokus kepada informasi penting yang bermanfaat saja. Mendiskusikan informasi sosial media di sekolah dengan para guru atau dengan siswa lainnya tentang penggunaan informasi tersebut. Perlunya dukungan kepada siswa, baik melalui guru, grup siswa, atau siswa dengan siswa dapat membantu siswa yang terdampak. Melalui mediasi ini, guru dapat memonitor secara berkala, melakukan evaluasi, dan perbaikan lebih lanjut. Gerakan ini akan memupuk jiwa siswa agar selalu berpikir positif dan menjauhkan mereka dari komentar kasar dan perilaku buruk lainnya. Media sosial memberikan kebebasan bagi para penggunanya, tapi bukan berarti bebas dalam beretika. Berbagi dan berkomunikasi via sosial media bukan berkompetisi.